Minhaj Talibin wa Umdatul Muftin karya
karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana buku ini merupakan buku fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf, minggu kemarin padahal sudah niat sudah di perjalanan habis hadir acara Haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Asjaf diberi di kediaman rumah anaknya Habib Toha. Perjalanan sudah dimulai dari jam 4:30 waktu sebelumnya, salah di jalan, akhirnya kejebak di bin situ, dipakin itu kereta nggak ada berhentinya. Hampir mati. Hari itu terbalik, yang telepon soalnya WA itu semua dikeluarkan dari Al-Fakir, karena itu dimohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Kemudian semestinya hari ini dakwah utama, tapi karena kemarin nggak masuk, jadi tetap kita akan bawakan kita Minhajul Talibin ini. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullah rahmatullahi wa barakatuh, wa nafa'ana bi asrar fi ad-darain amin. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bi kitabih Minhajul Talibin wa 'Umdatul Muftin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'anhum ajma'in. Wa yusannu lil musalli ila jidarin aw sariyatin aw 'asan maghruzatin aw basata musallan aw khatta gubalatahu daf'ul mar. والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت يكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، والقيام على رجل، والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوب إليه، وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، ووضع يده على خاصرته، والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin, semoga Allah senantiasa meliputi rahmatnya, meliputi Imam dengan rahmatnya dan memberikan kita manfaat melalui ilmu dan rahasia Allah yang Allah berikan kepada pribadinya, baik di dunia maupun di manfaat, merasakan manfaatnya insyaallah, sampai kepada kajian yang berbunyi urusan dari musalli ila jidarin aw sariyatin aw asan mahrusatin aw basata musalla aw khatta gubalatahu daf'ul ma. Kita masih di bab pembahasan tentang perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah pergerakan yang dianggap banyak, ya, yang nggak dibutuhkan, ya, dan dari anggota-anggota tubuh yang dikategorikan sebagai anggota tubuh yang berat, bukan yang enteng. Sudah berlalu kajiannya. Ini juga masuk juga pembahasan kemarin tentang makan. Ulama berbeda pendapat, makan di dalam sholat itu penyebab batalnya itu karena sesuatu yang masuk dalam perut, apa karena gerakan rahang, khilaf. Yang pertama karena memang masuknya sesuatu dalam perut. Iya. Tapi disebutkan setelah bahaya banyak gerak, karena ada ulama yang mengatakan bahwa makan itu sebab yang menjadi sebab pembatalan sholat, karenanya itu adalah banyak gerak. Muhim gerakan lain, makan lain, yang pertama seperti itu. Ya, yang jelas keduanya membatalkan sholat dengan syarat-syaratnya. Nah sekarang Imam Nawawi, bahkan Imam
ya menyinggung hal yang sebenarnya ada sangkut pautnya sama gerakan di dalam sholat, tapi bahkan disunnahkan, yaitu disunnahkan bagi seorang yang lagi sholatnya ke arah tembok atau tiang atau tongkat yang ditancap, atau dia menggelar sejadah, atau dia menggaris-garis di hadapannya secara melintang. Iya, enggak melintang, membujur gitu. Nah, nanti akan kita bahas satu demi satu. Itu sunnah bagi dia yang seperti ini keadaan sholatnya, untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Nah, dalam mencegah kan pasti ada gerakan tuh. Kalau nggak boleh bergerak dalam khusus kasus ini, bukan nggak boleh, malah sunnah. Iya. Wasahih tahrimul murur hina idin. Nah, kalau orang udah sholat model seperti ini nggak boleh lewat di depannya, haram. Pendapat yang sahih. Nah, berhubung lagi bicara tentang disunnahkan gitu untuk mencegah orang yang lewat. Memang sholat ke tembok itu dianjurkan. Nah, itu dulu yang kita akan bahas. Ya, jadi memang sholat ya dianjurkan itu untuk menumbuhkan rasa khusyuk, ya. Itu kita harus berada atau enggak ada sesuatu yang kiranya bisa menjadi objek fokus kita, dan juga supaya nggak ada tanda bahwa supaya orang nggak lalu lalang di depan kita, ya, terutama dekat dengan kita yang kiranya dapat menyebabkan tashwish, yang menyebabkan sholat kita jadi akhirnya terganggu kekhusyuan kita. Makanya disunnahkan sholat itu di hadapan sesuatu yang kiranya bisa menghalangi dia, menutup dirinya. Menutup dirinya sebenarnya artinya membuat konsentrasi kita nggak buyar. Ya, makanya dalam hadis diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Bukhari Muslim, sebutkan Nabi Muhammad SAW, istatiru fi sholatikum walau bisa. Ya, ente tutuplah diri anda, sholat anda itu walaupun dengan tombak. Iya. Nah, itu dianjurkan, makanya kita sholat ke arah tembok, dekat dengan tembok. Nanti jaraknya gimana nanti akan disebutkan. Iya. Kalau ada tembok, sholat ke tembok, jangan sholat di tengah-tengah. Ini ruangan gede ini, sholat di tengah-tengah, enggak di pinggiran, di pojok situ. Jadi kalau orang lewat, pertama enggak bikin ngeganggu sholat kita kalau orang lewat, dan juga bikin orang jadi was-was lewat lagi, ada orang lagi sholat. Walaupun sebenarnya nanti kapan sih kita boleh melewati orang sholat dan kapan tidak, nanti akan dibahas. Iya. Yang jelas kalau ada tembok, deketin tembok. Iya, supaya kita fokus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi nyembah tembok, bukan nyembah tembok. Iya. Terus kalau nggak ada tembok, ya tembok atau tiang, atau di tiang. Ini sama derajatnya. Ada tiang, ada tembok, pilih yang mana? Sama kedua-duanya. Nah, kalau sunnahnya kalau tiang, jangan pas di tiangnya, agak nganan dikit. Iya. Atau kalau memang nggak ada tembok, nggak ada tiang, sunnah ya kita kasih sesuatu yang tegak di depan kita. Kalau zaman dulu ya tombak bisa ditancap. Kalau sekarang ya barang-barang yang ada nih, sebagian musola itu masya Allah ada ini satirnya sekarang. Nah, jadi itu sunnah ya. Jadi kalau nggak bisa ke situ. Allah soal musallan. Kalau nggak ada juga ya sejadah, pakai sejadah.
ya tulan anda ajim fil madratannya kasajadah seperti sejadah. Al khatta gubal. Kalau emang nggak ada juga bikin garis. Kalau memang kita nggak mampu di metode ketiga, ya bikin garisnya bukan garis melebar, tapi garis garis membujur. Iya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an." Apabila salah satu di antara kalian sholat, maka jadikanlah sesuatu ada di hadapannya. Ya. Fa in lam yajid, kalau memang dia nggak ada sesuatu itu di hadapannya, baik berupa tembok maupun tiang, falyunsib 'asa. Ya. Tancap tongkat. Fa in lam yakun ma'asad falyakut khattan. Kalau nggak mampu juga garis. Cuma la yadurruhu ma marra ma'ahu. Dan saat itu udah nggak berlaku, nggak perlu ditakutkan lagi orang yang lewat. Tapi kalau ngelewatin di situ, di depan itu boleh. Nanti akan kita bahas. Iya. Nah, diupayakan yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan tadi sesuatu yang membatasi kita di saat kita sholat, ya, diupayakan tingginya, ya, walaupun garis tingginya itu 2/3 dhira. 2/3 dhira. 2/3 dhira. Ini dhira. 2/3 segini deh. Nih, segini nih cukup nih. Ya. Dan jarak antara yang sholat dengan sesuatu yang dijadikan penutup itu paling sedikit, ya, 3 dhira. 3 dhira. Kalau lebih dari itu nggak dianggap sebagai satir, nggak dianggap sebagai penutup. Nah, kalau memang kita sudah begitu keadaan sholat kita, masih juga ada yang melewatin kita, sunnah kita tahan. Nah, saat itu berarti ini ada orang nggak tahu, sholat di tengah, orang lewat tahan. Yang salah kita, yang salah kita. Tapi kalau kita, makanya supaya orang nggak lewat, kita cara sholatnya seperti itu tadi. Iya. Nah, kalau ada juga yang lewat, sunnah kita tahan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyi hadis, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," apabila seseorang sholat, ya, ke arah sesuatu yang mana sesuatu tersebut bisa menutupi dia dari manusia. Maksud menutupi dia dari manusia, ya artinya nggak ada gangguan dari manusia, fokus kita. Ya, farad ahadun an yajdaza, tapi ada seorang lain yang hendak melewati di hadapan kita, falyadfa, maka tahan. Fa in aba, tapi kalau orang tetap aja mau maju, bahas hadisnya ini, falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Bukan bunuh, ya. Maksudnya itu adalah setan. Ente tahan. Kok bisa jorokin, kasih tanda, ya, terutama orang-orang yang berakal, ya. Nah, karena kita sudah berusaha, kita sudah hormati, nggak sholat di tengah jalan, ya apa, tapi orang tetap kasih tahu biar dia menghargai sholat. Tadi juga melewati orang sholat di antara orang tersebut dan satirnya itu haram. Kita juga menahan dia supaya dia nggak, ya, melakukan perkara yang haram. Jadi wasahih tahrimul murh hinaidin. Walaupun mungkin seseorang tersebut nggak ada jalan kecuali memang harus lewat situ, disabarin, tunggu itu orang biar sholat.
ya. Kecuali ini orang sholat memang di jalanan, lain urusan. Kalau orang sholat di jalanan, sengaja kita lewatin. Kita lewatin. Kita kasih tanda, lu ngapain lu sholat di jalanan? Sholat di pintu masjid. Nah, benar, itu juga termasuk. Nah, kecuali memang jalan masjid penuh. Kebetulan pintu masjid dia emang posisinya di situ dan dia pakai satir. Nah mau lama harus sabar. Nah jadi kalau misalkan nggak ada, ini orang nggak sholat seperti itu, nggak apa-apa kita lewat. Ada orang masih ragu gitu, kita ngeliat orang sholat, dia nggak enak lewat. Padahal ini orang sholatnya nggak memenuhi persyaratan untuk disunahkan menahan orang, nggak apa-apa lewat. Ya tapi kita juga hargain juga kalau di jalanan yang lain nggak usah lewat situ, nggak usah lewat situ. Tapi kalau emang nggak ada jalan kita mesti lewat situ, nggak apa-apa ya lewatin. Ini ada faedah. Apabila seseorang sudah masang satir di depannya, tapi mungkin karena ada hal lain, ada angin atau apa, itu satir terbang, hilang. Nah, bagi mereka yang tahu, oh ini orang asalnya pakai satir terus satirnya hilang, tetap harus kita perlakukan dia seakan-akan sholat di depan satir. Tapi yang nggak tahu ya nggak tahu, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan kita sholat nggak pakai satir, terus ada orang naruh satir, banyak kan gitu tuh. Iya, biasa orang tua kita itu. Ya. Nah, terus gimana? Hukumnya tetap dianggap nggak boleh kita lewat, walaupun yang naruh bukan sih yang sholat. Makruh sholat di hadapan orang atau apalagi di depan perempuan yang mana perempuan tuh ngadep ke kita atau orang ngadep ke kita, melihat kita, itu makruh. Cari sholat yang kiranya nggak bakal membuat kita jadi hilang kekhusyuannya. Terus kalau soft, depan kita soft orang, ya apakah itu masuk kategori satir sehingga kita nggak boleh lewat? Ada khilaf, tapi yang disebutkan di sini di Al-Khatib misalnya ini bukan, nggak masuk kategori satir. Misalkan kita sholat, terus depan kita ada soft, nah soft itu termasuk penghalang nggak, sehingga orang nggak boleh lewatin antara kita dan soft ya. Orang softnya berupa orang yang berdiri, mu'tamad enggak, jadi boleh lewat. Walaupun dia ada orang yang begitu juga, paham nggak? Ya kita kadang-kadang pinter-pinter kita ngehargain orang juga. Kadang-kadang orang nggak tahu, ya kan? Terutama orang yang sholat Jumat tuh, ya orang yang keluar duluan, sedangkan banyak lagi yang masih masbuk misalkan. Atau bukan Jumat, jarang yang Jumat yang masbuk. Ya sholat berjamaah di masjid, mau pulang duluan kita di soft depan, ada orang banyak yang masbuk. Setiap kita lewat ditahan. Ya kita hargai. Kalau misalkan kecuali nggak ada jalan lain, itu lompatin aja juga. Seperti itu ya. Nah sekarang ada perkara-perkara lain yang hendak disebutkan oleh Imam Nawawi yang ada sangkut pautnya sama gerakan. Untuk saya tambahkan dari Imam Nawawi, yukrahu al-iltifat la hajat. Makruh nengok kanan kiri ya kalau nggak ada hajatnya, walaupun nggak batal. Ya, nengok sebentar gitu. Tapi kalau nengoknya 3 kali gitu batal.
Iya. Hah? Ya, karena itu dianggap ikhtilas syaitan, itu curian syaitan, itu curian godaan syaitan. Ya la yazalullahu muqbilan ala 'abdi salati ma lam yaltafit fa idza tafatan sarafa anhu. Allah, kita kalau lagi menghadap, lagi sholat, itu tandanya Allah ada di hadapan kita. Ya. Dan Allah akan senantiasa ada di hadapan kita, ya, sampai seseorang tersebut nengok. Kalau dia nengok, udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Iya, makanya jangan seperti itu. Iya. Kecuali untuk hajat. Ada dasar ngasih tahu, ngasih tanda sama orang, ya ngasih tahu orang ada sesuatu, itu ketinggalan, jadi ngarahin kita, kayak masa kita nggak apa-apa, ya, apalagi itu lah nggak makruh. Rahmat. Warab basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit juga makruh. Kalau orang ya dia bilang Allah di langit. Itu makruh ya. Karena ada hadis, dasar hadis Bukhari, bunyinya ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Ada apa gerangan terhadap sebahagian golongan yang mereka mengangkat pandangannya ke arah langit di saat mereka sholat. Lebih dahsyat lagi kelanjutan hadisnya, la yantahunna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Ambil Nabi bilang enggak? Dia berhenti dari melakukan hal tersebut atau takut-takut akhirnya matanya jadi buta. Nabi melarang keras, jangan. Tapi walaupun itu menurut para ulama nggak nyampe ke derajat haram, tetap makruh. Itu cuma mubalagah. Ya, nunduk gitu. Dengan hayat, dengan gaya seperti halnya kita lagi menghadap seorang yang agung, yang kita agungkan, jadi kita kan harga yang kita nunduk. Iya. Juga sholat melihat ke arah yang kiranya bakal mengganggu kekhusyuan kita. Misalkan di depan kita ada orang pakai baju bergambar atau bukan apa itu makruh kita sholat di situ. Ya. Dan banyak hadis juga makruh sholat kaftu sya'rihi aw thawbihi. Makruh sholat ya ngikat rambut atau enggak gulung tangan nih atau enggak sesuatu jadi di apa kita ikat gitu, katanya jangan, karena mereka juga biarkan mereka terulur dengan sendirinya, karena mereka juga sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya lo kalau rambut saya panjang, rambut saya panjang, kalau saya mengganggu banget gitu, jadi saya mau ikat jalan. Kenapa lo panjang kan betul? Jauh begitu. Lo Nabi panjang, ya Nabi panjangnya bukan kayak ente, cuma ngelewatin kuping doang, nggak nyampe pundak. Nggak ganggu umroh. Ya walaupun bukan berarti, cuma akhirnya jadi ngeganggu dia sholat. Oke, ikat. Akhirnya dia nggak ngamalin apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, karena Rasulullah pernah mengambil umirtu asjuda ala sab'ati. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, wala aku fatoban, dan tidak memegang
baju mengikatnya, wala sya'ran dan rambut. Terus wa wad'u yadihi 'ala famihi bila hajah, juga makruh meletakkan tangannya ke mulut tanpa ada hajat, kecuali ada hajat karena dia memang atau nggak sunnah, memang dia menutupnya misalkan lagi muak nggak apa-apa, cuma tutupnya pakai tangan kiri. Jadi kalau muak sunnah kita menutup dengan tangan kiri. Tapi nguap di dalam sholat makruh, pakai tahan, upayakan. Dia tata ahadukum wa huwa fi shalah falyaruddahu mastata. Apabila orang lagi sholat terus pengen nguap, tahan. Gimana caranya supaya semampu dia? Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena seseorang apabila dia berkata setan ketawa, karena itu dari setan. Tasawuf dengan syaitan. Juga abad tuh tangan kita ada yang gerak-gerak gitu. Ada sesuatu digeser-geserin, ngebersihin apa ya? Kotoran gitu. Padahal nggak perkara najis, nggak apa-apa, betul. Dikatakan di sini dan wa'abadu masul hasa wa nawhayt yasjud, dan membersihkan kerikil-kerikil kecil hendak sujud, itu juga makruh. Lah ada hadisnya la tamsahal hasa wa anta tusalli. Jangan kau singkirkan bebatuan dia kecil di saat Anda sholat. Fa in kunta la budda ba'idan fa wahidah tasmiyah lil hasa. Kalau mau ya dari sebelumnya. Tapi kalau emang nggak bisa juga, fa in kunta la budda ba'idan fa wahidah tasmiyah lil hasa. Sekali aja supaya jadi rata gitu, supaya ya. Juga sholat berdiri kaki satu, orang sirkus dia satu sekalian latihan, ya makruh. Juga sholat nahan kencing makruh. Kenapa? Karena akhirnya jadi mau nggak mau jadi bergerak. Ini kan yang sangkut pautnya sama pergerakan nih dalam sholat. Nahan kencing atau nahan hakim, sholat yang hakim itu sholat nahan kencing. Atau nggak hakim, sholat nahan buang air besar. Atau nggak hazib, sholat nahan kentut. Ini kalau bahasa ini bahasa yang kalau Muhammad bin Ali udah di Fiji dia ngomong apa ini udah bahasa Betawi juga, bahasa ya. Jadi kalau misalkan mau kencing dulu, walaupun takut akhirnya di waktu bisa lewat misalkan. Waktu lewat. Oh, kecuali kalau udah waktu mau lewat, nggak apa-apa. Tapi bahkan ada kata yang dikatakan enggak. Tetap walaupun waktu lewat, lebih baik kita nggak sholat dalam keadaan pengen kan. Tapi mata-mata tetap di koper. Kalau kira-kira yang model tipe kalau orang yang nggak bisa nahan kencing, itu langsung itu air kencing masjid, ceceran. Nah, ya. Juga sholat di saat makanan sudah disediain. Wah, gitu loh, pengen banget untuk makanan. Makruh untuk sholat. Makan dulu, kenyangin, baru sholat. Wah, ini kamu sholat lebih habis dari sholat.
makanan belum bikin lagi habis ngarap itu. Nah, akhirnya nggak dapet tuh. Wan yang suka juga meludah ke arah wajahnya, ke arah kiblat. Awannya ini adalah ke kanannya, ya enggak? Boleh ke kirinya. Tapi kalau di kiri ada orang, nggak boleh. Nah, kalau kanan kiri ini selain masjid loh, selain masjid di luar masjid, di lapangan. Tapi kalau di masjid haram, nggak boleh. Meludah di baju sini nih. Kalau emang dulu di Hadramaut ada itu orang emang ada kekurangan. Ya. Kurangnya aja tetap kalau duduk cuma mudah. Tapi kalau di sholat belum mudah. Bajunya diudah ya tahu. Sampai lepek bajunya meludah ini. Tapi ini nggak berani meludah ini. Bahwa tuanya dia alat tasrati, meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ya, kecuali kalau darurat. Ya, ada ginjal, akhirnya orang lagi mati gitu nggak apa-apa. Nah. Kenapa? Karena telak pinggang ini itu istilahnya orang ahli neraka. Telak pinggang. Al-istisal salah rakat ahli nar. Wa mubalagha fi khafd ar-ra's bi ruku' juga makruh berlebihan menundukkan kepala di saat ruku'. Ya. Makruh. Juga wassalat bil hammam, salat di hammam. Hammam di sini maksudnya tempat sauna. Tempat di mana di situ orang pada sering buka auratnya. Makruh. Ya, makruh. Wattariq juga sholat di jalanan makruh. Kecuali kalau karena banyak sampai ketutup perjalanan dan urusan. Wal basbalah, sholat dekat sama tempat sampah atau sholat di penjagalan. Beda tempat memotong jagal. Pokoknya tempat yang di situ umumnya banyak najis. Walaupun udah dibersihin dulu, itu makruh. Ya, makruh. Tapi kalau yakin di situ najis ya haram, ini kan makruh. Wal kanisa, sholat di gereja makruh. Walaupun sah sholatnya, tapi makruh. Wa'atan lil kandang onta, kandang kambing juga makruh. Ya, walaupun tahira dan kuburan yang masih baru, masih bersih, suci, kayak kuburan kono, apa namanya, manggis, baru tuh. Kalau kuburan tua, udah lama, udah digali, ditumpuk, itu bahkan bisa haram karena udah yakin najisnya. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang sujud sahwi. Artinya selesai pembahasan tentang sholat, dimulai dari rukun sunnah sebelum sholat, ya, azannya, qomatnya, dengan kewajiban sebelum sholat, wudhunya, tayamumnya dan lain sebagainya. Sholat sudah, rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan apa yang membatalkan sholat, apa syarat-syarat sholat sudah dibahas semuanya. Nah, selesai itu pembahasan sholat, masuk ke pembahasan yang serupa dengan sholat. Seperti sujud sahwi, tambahan-tambahan. Nah, dia bisa disebut bagian dari sholat, tapi pada hakikatnya terpisah dari sholat. Sujud sahwi ini pembahasan yang amat sangat rumit. Agabah min agabah dari fikih dianggap sebagai tanjakan perjalanan fikih. Sujud sahwi karena nanti banyak rinciannya. Wallahu
عنا ربنا تجزم قبل أن تأتينا رسلنا المنتظر وصلاة الله ترشد المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس اتباع على